فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-95 terkait bacaan ketika seorang mendapati gangguan dalam tidurnya sehingga dia gelisah, sehingga dia gundah, ada kecemasan dan seterusnya. Untuk membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Maka Nabi SAW mengkabarkan bahwasanya ketika telah membaca doa tersebut tidak akan bermadarat hal-hal yang dia cemaskan. Ini penting untuk seseorang senantiasa memohon perlindungan kepada Allah pada semua perkara-perkara yang dia merasa cemas darinya. Jangan sekali-kali akhwan seorang ingin menghadapi suatu masalah, ingin menyelesaikan suatu hal-hal dengan mengandalkan diri sendiri tanpa memohon pertolongan kepada Allah. Sekuat apapun diri kita, akhwan, kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak dilindungi oleh Allah, akan bisa kalah walaupun dengan sebab yang paling lemah. Baik. Walaupun dengan sebab yang paling lemah. Di sana beberapa umat terdahulu yang menganggap dirinya kuat, Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk menghancurkan mereka dengan sesuatu yang dianggap lemah. Kaum 'Ad dihancurkan dengan angin. Namrud dikisahkan bagaimana dihinakan dengan seekor nyamuk yang mengaku sebagai ilah, dihinakan dengan binatang yang dianggap lemah, yaitu nyamuk. Juga Ya'juj dan Ma'juj, umat yang mendengar kisahnya saja mengerikan. Mengerikan dari sisi jumlahnya yang sangat banyak, juga dari kerusakan yang luar biasa yang ditimbulkan di muka bumi. Danau yang luas diminum habis. Semua yang di muka bumi mereka tumpas. Enggak ada yang mampu untuk mengalahkan mereka sampai-sampai ingin menyerang langit. Makhluk-makhluk yang ada di langit ingin mereka juga kalahkan. Dan dengan apa Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, Abdullah? Dengan ulat. Dengan ulat. Untuk menunjukkan bahwasanya hamba ini jangan sekali-kali mengandalkan kepada kekuatan dirinya. Karena makhluk-makhluk yang merasa kuat, Allah Subhanahu wa taala hinakan dengan makhluk-makhluk yang lemah,
sehingga menjadi sebab kebinasaannya. Maka banyak memohon perlindungan kepada Allah pada setiap hal dan setiap perkara yang kita khawatirkan. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-18, dzikru man ta'ara minal lail. Zikir yang dibaca oleh orang yang ta'ara minal lail, yaitu seseorang yang terbangun di malam hari tapi belum ingin bangun dan bangkit. Dalam bahasa Jawanya ngelilir. Entah bahasa Indonesia yang baku apa? Ngelilir. Terjaga sebentar. Taib. Orang yang terjaga di malam hari, tapi dia belum ingin bangkit, masih ingin meneruskan tidurnya. Apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca? Ini yang dibahas pada bab yang ke-18. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'arra minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi wa subhanallah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lahu. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuh. Hadits akhrajahul Bukhari. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang terjaga di malam harinya dan masih ingin tidur setelahnya, ini makna ta'arraf. Faqala, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimatut tauhid. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang mutlak, kerajaan langit dan bumi serta keseluruhan yang ada, dan bagi Allah Subhanahu wa taala semua bentuk-bentuk pujian yang sempurna. Dan Dia wa huwa ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Alhamdulillah wa subhanallah, segala puji bagi Allah, wa subhanallah, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah tersucikan, terbebaskan dari semua sifat-sifat kekurangan dan cacat serta celah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian diulangi lagi kalimat tauhid dan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup dengan hauqalah wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagiku untuk menunaikan perintah-perintah, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan bagiku untuk menjauhi larangan-larangan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah semata. Kalau kita perhatikan ikhwan, lafaz-lafaz ini semuanya insyaallah sudah dihafal, tinggal susunannya saja. Susunannya dalam hadis ini diingat.
Nah, mulai dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baru tahmid tasbih. Alhamdulillah wa subhanallah. Ini susunannya yang sedikit beda. Biasanya kan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu di sini tahmid dulu. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru wala haula wala quwwata illa billah. Nah, dan ini kalimat-kalimat yang mudah dan memang butuh. Nah, mungkin kenapa ya kawan? Karena kondisi orang terjaga kan masih kantuk-kantuk. Nah, masih kantuk-kantuk, tapi ini menunjukkan bahwasanya si hamba ini betul-betul seorang apa? Yang senantiasa ingat pada Allah. Terjaga dia ingat pada Allah, segera berzikir. Dan disitulah kawan ada keutamaan besar. Karena biasanya hamba dalam kondisi itu kan jarang yang berzikir, jarang yang ingat untuk mengucapkan kalimat yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Setelah mengucapkan zikir tadi, tsumma qala, kemudian mengatakan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma ighfirli, minta ampunan. Atau dia berdoa, ustujibalah, maka akan dikabulkan. Ini masih apa? Masih kondisi. Nah, mungkin dia sambil baring. Kenapa? Terjaga, begitu terjaga. Kaget mungkin. Nah, dia terjaga di malam harinya, atau dia ingin minum di malam hari. Sebelum bangkit beranjak akhwan, baca zikir ini. Kemudian doa. Allahumma ighfirli. Atau dia berdoa dengan doa yang dia inginkan, maka dijanjikan pengkabulan. Fa in tawaddaa wa shalla, kemudian apabila dia berwudu, bangkit, dia timbul semangat, kemudian bangkit berwudu. Wa shalla, dan dia salat, kubilat salatuhu, maka akan diterima salat. Nah, hadis akhrajahul Bukhari. Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala akhwan, ketika mensyarah hadis ini mengatakan fayambaghi liman balaghahu hadzal hadis an yaghtanimal amala bih wa yukhlisa niyyatahu li rabbih subhanahu wa ta'ala. Ini yang sepantasnya memang. Maka sepantasnya bagi orang yang telah sampai padanya hadis ini untuk betul-betul apa? Betul-betul mengamalkan, memanfaatkan hadis ini untuk betul-betul dia amalkan. Peluang dari Allah ya kawan. Peluang apa? Dia dikabulkan doanya. Nah, selain dia mengamalkan sunnah, ini juga peluang untuk terpenuhi hajat yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepantasnya untuk dia mengikhlaskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan zikirnya mudah. Cuman tadi karena posisi orang bangun tidur ini kadang kan setengah sadar, setengah enggak. Makanya ketika kok masih ngantuk, kemudian dia betul-betul ingat membaca zikir, menunjukkan hati orang tersebut bagus. Langsung pertama yang teringat adalah zikir. Maka coba ketika terjaga untuk apa? Pertama kali yang diingat ini. Nah, agar apa? Seorang terjaga pertama kali yang diingat adalah Allah. Terjaga pertama kali yang keluar dari mulutnya adalah lafaz tauhid. Nah, lafaz tauhid dan kalimat-kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. 4 kalimat ini kan 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian juga kalimat isti'anah dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini juga terkadang kalau kita mendapati berat untuk bangun malam akhwan. Nah, mungkin karena kita jarang mengamalkan hadis.
Dan datang riwayat dari Abu Abdillah Al-Farabri. Abu Abdillah Al-Farabri ini adalah perawi Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari yang sampai ke kita akhwan itu dari jalur Al-Farabri yang meriwayatkan dari Imam Bukhari. Ini juga menunjukkan keberkahan. Murid-murid Imam Bukhari kan banyak. Tersebar. Tapi lihat, ketika Allah ingin memberikan keberkahan pada sebagian murid dari sebagian yang lain yang menyalurkan ilmu Imam Bukhari dari kitab Sahih Bukhari sampai ke kita, kemudian dicetak dengan cetakan yang banyak dari jalur beliau, jalur Al-Farabri. Maka banyak-banyak kita meminta barakah pada ilmu. Karena ilmu itu bukan sekedar banyak-banyakan. Ilmu itu bukan sekedar tinggi-tinggian, unggul-unggulan, tidak. Tapi yang diharamkan adalah barakah. Dan sesuatu kalau diberkahi oleh Allah akan muncul muncul padanya kebaikan. Muncul padanya kebaikan. Karena penuntut ilmu tidak sedikit. Dan yang berhasil, yang kemudian dari dirinya mengalir kebaikan ini sedikit. Kata Al-Farabri rahimahullah, ajraitu hadza dzikra ala lisani 'inda intibahi thumma nimtu. Aku pun mengalirkan zikir ini, mengamalkan hadis tersebut. Aku baca dengan lisanku ketika aku terjaga. Istilahnya ngelilir tadi. Thumma nimtu, kemudian aku tidur lagi. Dia terjaga, kemudian baca zikir. Ingat hadis karena beliau yang meriwayatkan juga dari Imam Bukhari. Diamalkan hadis itu, fa'atani atin, kemudian dalam mimpi dilihat seorang datang kepadanya, faqara'a wa hudu ila at-tayyib minal qaul. Al-ayat. Datang ada orang yang membacakan kepadanya ayat wa hudu ila at-tayyib minal qaul. Sungguh mereka telah diberi petunjuk kepada perkataan yang bagus. Ayat di surat Al-Hajj. Wa hudu ila siratil hamid, dan telah diberi hidayah kepada jalan yang terpuji. Menunjukkan apa? Yang dilakukan itu adalah jalan hidayah. Dan itu termasuk mubasyirat. Karena mimpi seorang mukmin adalah mubasyirat, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diamalkan akhwan sebagaimana wasiat dari Imam Ibn Battal rahimahullah taala, sepantasnya siapa saja yang sampai hadis ini untuk apa? Untuk betul-betul dia manfaatkan peluang tersebut dan dia amalkan. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Walhamdulillahirabbil alamin.